In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, Deiterum fidere Patris allegro, veritas liberabit vos. Saya akan mengajak kita untuk menanggapi video satu orang pendeta yang kalau tidak sebut nama Patris Allegro pas dia sakit perut ya. Oke, ya ada video terbaru The King Goddess yang curhat soal ada orang yang mengatakan dia takut debat dan seterusnya. Dan pertanyaan saya, Protestan mau debat buat apa lagi? Konsili Trente saja sudah kamu tolak, kamu mau debat untuk diapakan? Mau dianatema kedua kalinya kah? Yang pertama, tidak ada satupun argumen Protestan selama 508 tahun ini yang belum diadres oleh teolog-teolog Katolik. Jadi kalau Protestan pemalas belajar, ya kamu akan datang korek-korek Allegro untuk baku naik dan Allegro kan. Ya, jadi Protestan kalau suka baku naik, sebaiknya baku naik di antara kalian supaya tentukan satu ajaran yang final, baru datang undang orang Katolik untuk berdebat. Kita ulang anatema abad ke-16 karena 500 tahun pasti kamu sudah lupa kan. Oke. Saya mengajak kita untuk memeriksa argumen The King Goddess tentang kekaritomene. Ya, Protestan itu salah berasumsi, kurang belajar dan memaksakan keinginan diri sendiri karena soteriologinya sudah berbeda. Soteriologi nominalistik, soteriologi voluntaristik, soteriologi pokoknya soteriologi yang tidak alkitabiah, tapi menurut pemikiran beberapa orang, entah itu Calvin, entah itu Luther, entah itu siapalah, Arminian ke siapalah. Nah, kita akan melihat bahwa Protestan memang bukan ajaran para rasul, tapi sudah terputus dari gereja dan berdasar pada tafsiran pribadi. A.k.a. Protestantisme sebenarnya adalah ajaran manusia untuk lebih melunakkan daripada bilang ajaran iblis kan. Oke, mari kita mulai. Ada dua poin yang akan kita sampaikan di sini. Yang pertama, kita membedah retorika The King Goddess soal kekaritomene, dan yang kedua saya akan menjelaskan dari segi apologetik Katolik tentang Lukas bab 1 ayat 28 dan kekaritomene. Apa yang sebenarnya dikatakan oleh teks Yunani itu? Meskipun basic akademis saya bukan tafsir Alkitab, tapi ya namanya tafsir Alkitab itu dipelajari secara mendasar oleh calon-calon imam Katolik. Oke, kita mulai. Kekaritomene dan logika yang dipaksa berlari oleh pendeta The King Goddess yang suka debat sana sini. Yang pertama, mari kita lihat asumsi dasar pendeta yang terhormat The King Goddess yang tidak takut berdebat. Oke, yang tidak pernah dibuktikan. The King Goddess membangun seluruh serangannya di atas tiga asumsi tersembunyi, trinitas tersembunyi. Asumsi yang pertama, keselamatan selalu berarti pengampunan dosa aktual. Artinya keselamatan itu maksudnya you berdosa dulu baru Tuhan kasih selamat kau. Jadi Tuhan itu tidak mampu mencegah dosa. Tuhan hanya mampu kasih lepas orang jatuh dulu baru dia pura-pura datang menyelamatkan. Oh, anakku begitu. Orang tua bodoh yang begitu, tidak mencegah anaknya supaya jangan jatuh ke dalam lumpur, tapi dia lepas, kau jatuh dulu ya anak, nanti baru saya turun, kasihan. Asumsi seperti ini apa? Asumsi bodoh kan? Keselamatan selalu berarti pengampunan dosa aktual, itu asumsi The King Goddess. Apakah ini asumsi Protestan pada umumnya? Kita akan lihat. Ini asumsi Protestan, bukan definisi universal. Begitu asumsi ini diterima, Maria Immaculata memang terlihat absurd. Orang suci kok kenapa dia diselamatkan? Ya kan? Tidak butuh keselamatan, dan itu bukan kekristenan lagi, ya kan? Masalahnya asumsi ini tidak pernah dibuktikan secara biblis maupun filosofis. Ya, tidak pernah ada bukti biblis dan filosofis. Dia hanya berasumsi saja bahwa keselamatan selalu berarti pengampunan dosa aktual. Katolik tidak mendefinisikan keselamatan hanya sebagai remedial forgiveness, pengampunan untuk menyembuhkan, remedial forgiveness, melainkan juga sebagai preventive grace, rahmat yang mencegah kamu bisa masuk ke dalam dosa. Ya, Tuhannya Katolik itu maha kuasa, Tuhannya Protestan itu hanya tidak sanggup mencegah orang dari dosa. Deki menolak definisi ini tanpa membantahnya, lalu menyerangnya.
Itu namanya begging the question, falasi logika yang pertama dari Decky Gares. Asumsi Pendeta Decky yang terhormat yang tidak takut debat yang kedua, jika seseorang ditebus maka ia pasti sudah berdosa. Ini asumsi linear dan mekanistik, ya, seolah rahmat Tuhan tunduk pada urutan kronologis manusia. Kok katanya Tuhan berdaulat, kok sampai sini dipaksa untuk ikut kronologis manusia? Protestan kalau konsisten bubar, ya. Padahal bahkan dalam Alkitab pemilihan itu mendahului perbuatan, rahmat itu mendahului respon, dan panggilan mendahului pertobatan. Decky menolak kemungkinan rahmat mendahului kejatuhan, bukan karena tidak mungkin, tetapi karena tidak cocok dengan skema soteriologinya. Masih mau debat? Asumsi yang ketiga, masih, kalau Alkitab tidak menyatakan eksplisit, maka doktrin itu palsu. Ini kesalahan besar Protestan yang memang datangnya kemudian sok baca Alkitab lalu ini saya cari sana di Alkitab, berarti itu palsu dong. Jadi setiap kali melihat kalau jemaat mula-mula tidak sama dengan Protestan, berarti jemaat mula-mulanya salah, Protestannya yang benar. Ini asumsi sola scriptura klasik, ya. Tapi yang ironis tidak pernah dia terapkan secara konsisten. Karena apa? Homoousios juga tidak eksplisit. Dia percaya itu kan. Kanon perjanjian baru juga tidak eksplisit. Saya menulis inilah daftar perjanjian baru, itu di ayat berapa? Matius ayat berapa? Konsep dosa asal pun tidak eksplisit secara terminologis. Dosa asal. Decky hidup dari implisit, tapi menuntut eksplisit hanya saat melawan Katolik. Dia hidup dari banyak hal implisit, tapi menuntut eksplisit hanya saat melawan Katolik. Itu namanya kurang ajar. Itu tiga asumsi yang keliru dari Decky Gares. Yang kedua, mari kita lihat kesalahan logika inti yang fatal, ya. Yang pertama itu ada false dilema soteriologis. Pendeta Decky yang terhormat yang tidak takut berdebat itu menyodorkan dua opsi. Yang pertama, berdosa, diampuni, lalu diselamatkan. Yang kedua, tidak berdosa dan tidak perlu keselamatan. Itu dua opsi dari Pendeta Decky Gares yang tidak takut berdebat itu. Katolik berkata ada opsi ketiga, diselamatkan supaya tidak jatuh, dijaga supaya tidak jatuh, dicegah supaya tidak jatuh. Rahmat Tuhan mampu, ya. Kalau rahmat Tuhannya Protestan tidak mampu, itu urusan orang Protestan. Decky menolak opsi ini tanpa argumen, lalu menyebutnya absurd, tong kosong nyaring bunyinya, gitu. Itu bukan logika, bro. Itu penolakan a priori. Jadi you memang tidak mau terima itu doktrin, jadi you tinggal cari alasan saja, ya. You tidak terima, bukan kalau you belajar menyimpulkan baru tidak terima. You kan Protestan, jadi tidak mungkin terima ajaran Katolik. Yang kedua, kesalahan logika yang kedua, equivocation atas kata diselamatkan, saved, ya. Decky menggunakan satu kata, saved, ya. Saved in bahasa Inggris kan saved, dengan satu makna sempit, lalu memaksakan makna itu ke seluruh teologi Katolik. Padahal soteria dalam Alkitab itu mencakup pembebasan, perlindungan, pemeliharaan. Juga keselamatan bukan hanya forgiveness, tapi juga deliverance, pencegahan. Dia mengganti spektrum makna dengan satu warna, lalu marah karena lukisan jadi jelek, ya kan? Nah, itu soal kesalahan logik. Jadi kita sudah lihat asumsinya apa, kesalahan logikanya di mana. Sekarang bagaimana dia putar balik itu orang-orang audiensnya. Ini namanya teknik retorika yang dipakai Pendeta Decky Gares yang tidak takut berdebat dengan orang Katolik itu. Yang pertama, reduksi ke absurditas palsu. Reduksio ad absurdum palsu. Dia buat seolah-olah itu reduksio ad absurdum, tapi bukan. Kalau belum berdosa, diampuni untuk apa?
Ini terdengar tajam, tapi logikanya cetek. Sama seperti berkata, kalau belum sakit, vaksin untuk apa? Ini retorika tanya, bukan argumen. Ya, jadi kalau belum sakit, you vaksin supaya apa? Yang kedua, appeal to common sense. Ya, mengacu pada pemahaman umum. Prinsip keadilan mana yang berlaku? Dia tidak menjelaskan prinsip keadilan apa, hanya mengandalkan intuisi audiens awam. Pendengar di situ rata-rata cetek semua kan. Ini teknik klasik mengganti metafisika dengan perasaan wajar. Yang kerumunan di sekitar video deki itu kan rata-rata orang di bawah standar semua. Begitu. Yang ketiga, cherry picking patristik, ya. Dia mengutip Bapak Gereja hanya sejauh berguna. Ya. Lalu diam tentang perkembangan pemahaman rahmat, perbedaan konteks polemik pelagiat, evolusi terminologi teologis. Ya. Bapak Gereja diperlakukan seperti tweet, ya, pilih-pilih, bukan seperti saksi tradisi hidup. Ya. Jadi pilih-pilih, oh itu ada omong di sana bagus, ini tidak usah, tidak cocok. Dia sendiri pernah mengaku bahwa yang relevan dengan pendapat saya ambil. Jadi otoritasnya pada diri sendiri. Itulah egoisme Protestantisme, penghancur kekristenan sebenarnya. Nah itu soal logikanya, lebih kesalahan teknik retorika yang dibuat. Nah kemudian mari kita fokus pada kesalahan fatal tentang kekaritomene. Ya. Mereka pikir mereka baru dapat wahyu baru tentang kekaritomene. Padahal sebelum Deking Gadas lahir itu argumen kekaritomene ala Protestan itu sudah injak-injak, diinjak-injak di batang leher malah. Kesalahan fatal tentang kekaritomene. Deking Gadas, pendeta yang tidak takut berdebat itu melakukan dua kesalahan besar di sini. Kesalahan pertama itu strawman gramatikal. Ya. Dia mengira Katolik berkata bahwa perfect participle itu sama dengan rahmat permanen kekal. Padahal kalau mau cermati dan mau belajar sedikit, Katolik berkata perfect participle itu keadaan hasil dari tindakan lampau yang masih berlaku saat ini. Itu saja. Permanen dan sudah selesai waktu disebut. Kaire kekaritomene. Kekaritomene itu kamu sudah diberi rahmat dan sudah penuh. Sekarang ini sudah penuh, sudah terjadi dan sekarang masih berlaku. Ya. Deki menyerang klaim yang tidak pernah dibuat oleh orang Katolik. Atau mungkin dia dengar ambil dia pun kawan debat satu yang hal-hal di situ dia mulai situ. Kesalahan yang kedua, isolasi linguistik tanpa teologi. Ya, Protestan biasa begitu kan. Tidak punya konstruksi teologi, mereka ambil Alkitab itu seolah-olah turun dari surga. Oh ini, dia memperlakukan kekaritomene seperti rumus matematika, berdiri sendiri, terlepas dari konteks keseluruhan narasi keselamatan. Itu cara baca Protestan yang licik dan fragmentaris. Padahal bahasa Alkitab selalu teologis, bukan mekanistik. Katolik tidak berkata, kata ini membuktikan dogma, bukan kekaritomene maka harus dogma Imak Maria Immaculata. No, Katolik berkata kata ini konsisten dengan dogma dalam keseluruhan tradisi iman. Ya. Deking Gadas, pendeta yang tidak takut berdebat ini menuntut satu kata memikul seluruh beban metafisika, lalu menertawakannya karena roboh. Memang hanya pasang saja kekaritomene tidak bisa. Gereja Katolik dogma Immaculata tidak bergantung dari satu kata kekaritomene. Dia malah bergantung dari pada mulanya ya, Kejadian bab 1 ayat 1. Ya, nah, berikutnya adalah kesimpulan allegro tanpa basa-basi. Pendeta Deking Gadas yang tidak takut berdebat dan selalu mencari teman debat sana sini itu tidak membantah Maria Immaculata. Dia membantah versi karikatural yang dia ciptakan sendiri guna mengelabui penonton kerumunan dekatnya yang rata-rata malas berpikir, lebih suka menonton retorika. Dia mengunci definisi keselamatan, memonopoli makna rahmat, memiskinkan bahasa Yunani, lalu menyebut Katolik tidak rasional. Keren kan? Padahal yang terjadi sebaliknya. Maria Immaculata bukan kesalahan logika Katolik,
Yang cacat adalah asumsi awal pendeta Deki yang tidak takut berdebat dan selalu mencari lawan debat kemana-mana yang tidak pernah dia pertanyakan. Dan logika yang dibangun di atas asumsi palsu akan selalu runtuh. Betapapun lantangnya dia berteriak, absurd, absurd, agar logikanya runtuh dengan sendirinya. Nah, kali ini bagaimana sebenarnya Lukas bab 1 ayat 28 dan kekaritomene? Apa yang sebenarnya dikatakan oleh teks Yunani? Oke, saya paparkan apanya di sini ya. Oke. This one. Oke, Lukas bab 1 ayat 28. Teks Yunani Lukas bab 1 ayat 28 ini berbunyi kaire ke karitomene hokurios metaso. Kaire ke karitomene hokurios metaso. Biasanya diterjemahkan Hail, full of grace, the Lord is with you. Salam engkau yang dikaruniai. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan bersamamu. Terjemahan ini baik, tapi secara teknis belum sepenuhnya menampung kekayaan makna gramatikal Yunani. Itulah sebenarnya kekurangan terjemahannya. Kita mengalihbahasakan suatu, itu artinya mengalihkan beban budaya, latar belakang, psikologi dan segala macam. Itu berat sekali kalau terjemahan. Jadi terjemahan itu kesenian, bukan apa statistik, bukan saintik ya. Terjemahan itu soal kesenian, arts. Jadi mari kita bedah secara presisi. Yang pertama, analisis kosakata Yunani. Kaire itu imperatif dari kairo, artinya bersukacitalah, rejoice, salam hormat, lebih dari sekedar hello, dia lebih dari itu, bergembiralah. Kemudian ada karis, akar katanya adalah rahmat, anugerah ilahi, pemberian Allah yang efektif. Kemudian ada karito, kata kerja kausatif, kata kerja yang menyebabkan, menjadikan seseorang berada dalam keadaan rahmat, bukan sekedar menerima simpati, tetapi diubah statusnya oleh anugerah. Kemudian ada ke, awalan ke, ini penanda perfect tense dalam bahasa Yunani, tindakan yang telah selesai di masa lampau dan hasilnya masih berlaku sekarang. Saya sudah makan, artinya saya sekarang belum lapar ya. Kemudian ada mene, ada ke, karito, dan mene. Yang terakhir, akhiran partisipal pasif feminin ya. Subjek menerima tindakan dari pihak lain. Subjek ini menerima tindakan dari pihak lain, mene. Gabungan ini menghasilkan satu bentuk yang sangat-sangat spesifik, kekaritomene. Dia yang telah dibuat berada dalam keadaan rahmat secara sempurna dan tetap berada di dalamnya. Pelakunya bukan Maria, pelakunya adalah Allah sendiri. Maka secara literal, sapaan malaikat berarti salam engkau yang telah dan tetap berada dalam keadaan rahmat ilahi yang sempurna ya. Terjemahan Katolik full of grace tidak salah, tetapi justru terlalu sederhana dibandingkan makna gramatikal aslinya. Atau engkau yang dikaruniai. Dikaruniai itu dalam bahasa Indonesia, apalagi bahasa Indonesia tidak mengenal tense kan, bahaya sekali ya. Bahasa Indonesia tidak punya kesadaran akan waktu sebenarnya, kesadaran akan tense tidak ada. Jadi dikaruniai itu orang bertanya, dikaruniai kapan dan sampai kapan dikaruniai, tidak ada. Salam hai engkau yang dikaruniai, full of grace, mendekati tapi masih terlalu sederhana ya. Salam penuh rahmat ya. Penuh rahmat. Kalau sudah penuh rahmat dan masih bisa berdosa, itu artinya Tuhannya cetek ya. Rahmat Tuhan itu cetek kalau sudah penuh rahmat masih berdosa. Yang kedua, kesaksian terjemahan awal Alkitab pra-reformasi dan reformasi. Terjemahan Inggris paling awal tidak merasa perlu melunakkan makna ini. Wycliffe Bible tahun 1380 dan 1395 itu Haile dengan bahasa Inggris kuno, Haile full of grace. Kemudian Tyndale Bible 1534 Haile full of grace, sama-sama full of grace. Menariknya, terjemahan highly favored, itu Protestan modern, itu baru menjadi populer belakangan, terutama dalam tradisi Protestan modern.
bukan karena tuntutan teks Yunani, melainkan karena kehati-hatian teologis. Ya, jadi bayangkan, full of grace itu terjemahannya sudah dipakai oleh Wycliffe, Tyndale. Kemudian Protestan modern mengubahnya menjadi highly favored karena was-was dengan soteriologi mereka sendiri, kan begitu ya. Kemudian ada komentar Protestan tentang kekaritomene, komentar yang akademik lah. Komentar Protestan ini mengakui fakta linguistik penting. Highly favored renders kekaritomene from karito. Mary is highly favored because she is the recipient of God's grace. In the Reliefeld and Paul, Expositor's Bible Commentary, ya. Komentar ini dengan jujur mengakui bahwa karitoo itu tindakan Allah, Maria penerima rahmat, dan ini paralel dengan Efesus bab 1 ayat 6. Namun kemudian ditarik ke arah minimalis. Rahmat ini sama dengan rahmat yang diterima semua orang percaya tanpa implikasi khusus pada kondisi batin Maria. Nah, ini para Protestan ini sampai situ. Mereka Deki juga pernah menjelaskan seperti Efesus, dia membandingkannya dengan Efesus bab 1 ayat 6 dan ditarik ke minimalis. Rahmat ini sama dengan rahmat yang diterima semua orang percaya, ya, tanpa implikasi khusus pada kondisi batin Maria. Tapi masalahnya ada, gramatika tidak mendukung reduksi ini. Kekaritomene itu hanya muncul saya di Lukas bab 1 ayat 28, bukan Efesus bab 1 ayat 6 pakai kata karito, tapi bukan itu, bukan kekaritomene, bukan. Nah, kita lihat perbandingan dengan Efesus bab 1 ayat 4 sampai 6. Efesus bab 1 ayat 6 itu memakai kata kerja yang sama, ekaritoen, ekaristosen. Jadi masih ada kata dasar karito. Efesus bab 1 ayat 6 pakai kata kerja ekaritosen, tetapi bentuknya aorist, bukan perfect, dan konteksnya itu proses keselamatan yang menuju kekudusan. Proses keselamatan dia lebih ke proses aorist. Tujuannya supaya kita kudus dan tak bercela. Sedangkan pada Maria yang berbeda. Ini ingat, Efesus bentuk aorist, sedangkan pada Maria itu perfect passive participle. Ya, keadaan sudah tuntas, bukan sedang berlangsung. Jadi kalau kita semua yang lain itu sedang berlangsung menuju kekudusan, pada Maria perfect passive participle, tuntas, tas, bukan sedang berlangsung. Ini status, bukan sekedar janji masa depan. Nah, ada satu kata lain, nanti kita akan sampai. Dengan kata lain, saudara-saudari, apa yang Efesus katakan akan dikerjakan Allah dalam diri umatnya, Lukas menyatakan telah dikerjakan Allah dalam diri Maria. Bukan karena jasa Maria, melainkan karena panggilan uniknya menjadi Sang Theotokos. Kita beralih ke berikut, makna teologis dari bentuk perfect passive. Perfect passive. Ya, kita orang Indonesia tidak punya tense, ya, jadi jelaskan seperti ini. Dulu kita belajar bahasa Inggris di SMP itu pusing karena tense. I am reading, I was reading, you will read. Pusing. Apalagi kami orang Timur. Orang Timur kayaknya ada tense sedikit, ya. Tidak hanya pakai kata keterangan. Bentuk kekaritomene menyatakan 3 hal. Yang pertama, tindakan terjadi di masa lampau, bahkan bukan dimulai saat malaikat berbicara. Kaire kekaritomene, itu kekaritomene itu selesai. 2, keadaan itu berlanjut hingga saat ini. Maria sedang berada dalam kondisi tersebut ketika disapa. Dan yang ketiga, tindakan itu berasal dari Allah. Maria tidak mencapai rahmat, dia dibentuk oleh rahmat. Sejak kapan? Sejak saat pembuahan. Maka ketika malaikat berkata, Kaire kekaritomene, artinya apa yang akan kusampaikan kepadamu tidak memulai rahmat ini. Aku hanya menyingkapkan apa yang Allah telah kerjakan dalam dirimu. What have been done to you by our Lord. Rahmat itu mencakup pemilihan sebagai bunda sang putra, pemurnian batin yang sesuai dengan panggilan itu. Fittingness. Bejana untuk Allah tidak dipinjam dalam keadaan rusak. Depravity. Oke, yang berikut,
soal nama, identitas, dan tradisi biblis. Ini menarik, satu hal menarik sih. Sebagaimana dijelaskan dalam refleksi-refleksi Katolik, dalam budaya Ibrani, nama itu bukan label sementara, ya, melainkan penyingkap identitas dan panggilan permanen. Ya. Dan Tuhan itu mengganti nama orang itu dengan maksud tertentu. Ya. Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, Yakub menjadi Israel, Simon menjadi. Nah, dalam Lukas bab 1 ayat 28, malaikat tidak menyebut Kyrie Maria, no, Salam Maria. Terjemah dalam doa bahasa Indonesia masih pakai Salam Maria, tapi teks aslinya salam asli malaikat itu bukan Salam Maria. Maria itu sudah diganti namanya menjadi Kekaritomene. Jadi salam hai Kekaritomene, salam Kekaritomene, hoi Kekaritomene. Kalau orang Timur bilang hoi Kekaritomene, bukan hai Maria. Jadi dia sudah keadaannya itu sudah menjadi status. Hei tukang pencuri, hei tukang debat, halo tukang debat, itu tukang debat sudah begitu. Karena dia sering berdebat menjadi identitas. Tukang debat sudah. Nah, malaikat tidak menyebut Maria, melainkan menggantinya dengan Kekaritomene. Ini bukan sapaan biasa, tapi ini penyingkapan identitas. Ya, menyingkapkan identitas. Tukang TikTok sudah, tukang Facebook sudah. Santo Lukas dengan sadar memakai perfect passive participle sebagai nama teologis Maria. Oke, pikirkan lagi. Yesus mengganti nama Simon menjadi Kefas, bukan? Ada apa dengan Kefas? Kesimpulannya, saudara-saudariku, itu PR untuk kita semua. Kesimpulannya, Kekaritomene bukan sekedar disukai, highly favored. Itu highly favored, ya, disukai Protestan. Kekaritomene bukan sekedar disukai, bukan pula rahmat generik yang netral, rahmat umum yang netral. Oke, sampai saya juga Kekaritomene, semua mau Kekaritomene, ini paling tidak, melainkan keadaan rahmat yang telah disempurnakan oleh Allah dan tetap berlaku. Itu hanya ada pada Maria. Hanya Maria yang disapa Kekaritomene. Apa yang akan Allah kerjakan secara penuh dalam umatnya kita semua pada akhir zaman, Dia kerjakan lebih dahulu dalam diri Maria. Karena rahmat unik itu menyertai panggilan unik. Rahmat unik menyertai panggilan unik, mengandung Sang Kudus itu sendiri. Ini bukan romantika Katolik, bukan spekulasi devosional. Ini tata bahasa Yunani perjanjian baru, dibaca apa adanya tanpa rasa takut pada konsekuensi teologisnya. Ya, tidak perlu pakai ajak debat lagi. So my friends, penolakan Deki terhadap dogma Maria Immaculata tidak ada alasan logis. Dia hanya sekedar karena Protestan, maka dia harus menolak doktrin Katolik. Karena kalau dia terima doktrin Katolik, artinya dia berhenti jadi Protestan. Ya, kemudian dia menyinggung tentang kepausan, itu recehan. Misalnya di Kekaritomene, karena kalau pandangan tentang Maria keliru, otomatis kristologi Anda runtuh menjadi bidat. Bidat-bidat kristologi sepanjang sejarah itu bermula dari pandangan keliru terhadap siapa Maria. Jadi Maria itu begitu, tapi penting ingat kan puisinya Joko Pinurbo ketika Yesus sudah bangkit dari kubur, Maria bawa celana pergi, Paskah pas. Begitu. Oke, terima kasih saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita batasi dulu rekamannya. Sampai jumpa di pembantaian berikut.